Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Nah, عندك عبد المصور ما الفرق بين النعت السببي والحقيقي? Apa bedanya? Ya. Apa lagi? Perbedaan lain. Baik. Dihafal ya. Nah. Apalagi enggak ada. Nat anda ya Yahya. Nat hakiki. Baik. Atau na'at secara umum, apa definisi na'at? Apa definisinya na'at? Itu secara apa itu? Urutan istilahan at-tabi'ul ladzi yubayyinu, begitu saja, sifatan min sifatih, at-tabi'ul ladzi yubayyinu fil matbu'i sifatan min sifatihi. Nah, itu definisinya. Coba siapa? Tutup dulu bukunya. Dihafal. Apa lagi? Coba mana Khalil. Nat hakiki mengikuti man'utnya dalam 4 hal tadi. I'rabnya, ta'yinnya, kemudian nau dan adat. Sebutkan itu. I'rab ada berapa? I'rab ini kita bahas isim. I'rab ya. Tidak ada na'at pada fi'il, berarti tidak mungkin ada jazm. Fi'il itu hanya taukid, ataf dan badal. Paham ya? Makanya i'rabnya ada berapa tadi? 3 saja. Rafa, nasab dan khafat, ya kan? Karena memang tidak ada na'at pada fi'il mudhari'. Apalagi ta'yin. Terus nau, adat. Ya.
Kemudian coba isim-isim ma'rifah. Azam. Isim-isim ma'rifah. Apa saja? Ada berapa? Isim ma'rifah yang kita tulis di papan. Yang tadi pagi ditulis di papan. Domir. Apa lagi? Nama. Apa lagi? Domir, nama. Apa lagi? Angbar alif lam. Apa lagi? Mausul. Apa lagi? Mudhaf salah satunya. Kurang satu lagi. Isyarat. Kalau berurut, coba urut. Paling ma'rifah. Dhamir, nama, isyarat, mausul, beralif lam. Kalau yang mudhafnya, apa kaidahnya tadi pagi saya bilang? Tingkatan mudhafun ilaihnya. Kecuali dhamir, mudhaf kepada dhamir dia tingkatannya di mana? Turun di al-alam. Ahsan. Dihafal baik-baik ya. Nah, kasih mutkin. Kalau nakirah, apa nakirah? Lanjut dulu. Ya, selain pada ma'rifah yang disebutkan. Terus pembahasan apa lagi sekarang? Ataf. Taib. Al-ataf qala rahimahullah babul ataf wa huruful atfi asyarah. Nah, sebelum kita lanjut, penulis rahimahullah tidak mendefinisikan ataf, tidak juga membagi ataf menjadi dua. Karena itu kita definisikan ataf dulu. Ataf secara bahasa al-mail, condong, miring. Al-atif itu atifah, kecondongan hati, namanya simpati, bersimpati, itu ataf juga dalam bahasa Arab. Ya, bersimpati kepada orang, kecondongan hati kepada seseorang. Itu mana-mana ataf dalam bahasa Arab. Al-mail secara istilah, ataf terbagi dua. Pertama ataf bayan huwa pertama ataf bayan huwa at-tabi'ul jamidu al-mubayyinu limatbu'ihi in kana ma'rifatan al-mubayyinu limatbu'ihi in kana ma'rifatan wal mukhassisu lahu in kana nakiratan nakiratan. Apa maknanya? At-tabi'ul jamidu, atau bayan itu tabi' yang jamid. Jamid atau jamid bukan sifat. Jamid itu masdar, isim jins, nama orang, isim mabni, itu jamid semua. Yang al-muwaddih atau al-mubayyin, menjelaskan matbu'nya,
menjelaskan matbu' yang diikutinya, maksudnya ma'tufnya, menjelaskan ma'tufnya atau matbu'nya jika matbu'nya itu ma'rifah, dan mengkhususkan matbu'nya jika matbu'nya itu nakirah, dan mengkhususkan matbu'nya jika matbu'nya itu nakirah. Saya ulangi, atof bayan adalah dia pengikut yang berasal dari kata jamid, kosakata jamid, bukan sifat. Yang mana fungsinya adalah menjelaskan matbu'nya kalau matbu'nya adalah ma'rifah, dan mengkhususkan matbu'nya kalau matbu'nya adalah nakirah. Contoh, lihat. Kalau matbu'nya ma'rifah dulu, Ja'a Zaidun Abu Muhammad misalnya, telah datang Zaid Abu Muhammad, maka ini namanya atof bayan. Jadi atof bayan itu mirip dengan badal kul min kul, mirip sekali, sampai para ulama membuat kaidah semua badal kul min kul itu bisa diatof di-i'rab sebagai atof bayan, hampir semua. Nah, Zaidun ini namanya apa? Fa'il. Abu rafa ya. Asmaul khamsah rafa dengan apa? Apa tanda rafanya? Wow. Rafa dia. Kalau ini mudhaf ilaih. Sekarang dia rafa karena ikut ke Zaid, pengikutan bentuk atof bayan. Atof bayan. Telah datang Zaid. Siapa itu Zaid? Dia jelaskan. Oh, Zaid itu Abu Muhammad. Jadi dia atof bayan namanya. Bisa juga dia i'rab badal kul min kul. Perhatikan di sini ma'rifah atau nakirah? Coba ma'rifah. Apa tadi fungsinya dia bilang? Kalau dia ma'rifah, maka fungsinya atof bayan menjelaskan matbu'nya. Jadi didatangkan Abu Muhammad untuk menjelaskan siapa itu Zaid. Dan Zaid mungkin sebagian daerah mungkin banyak orang bernama Zaid. Kadang yang Zaid yang mana dia maksud? Dia jelaskan Zaid yang bapaknya Muhammad. Paham? Berarti kalau dia ma'rifah, maka fungsinya apa? Menjelaskan matbu'nya, yaitu ma'tufnya. Paham ini? Jelas ya? Kalau dia nakiro, apa tadi katanya kalau nakiro? Mengkhususkan. Misalnya ra'aitu khotaman. Apa khotaman? Cincin. Hadidan. Saya melihat cincin besi. Saya melihat cincin besi. Jadi hadidan ini dia atof bayan, menjelaskan cincin ini terbuat dari besi. Atof bayan juga namanya. Atof bayan. Tapi di sini fungsinya bukan untuk menjelaskan matbu'nya, tapi untuk apa? Mengkhususkan bahwa cincin yang dimaksud adalah cincin besi, mengkhususkan matbu'. Karena dia kan tetap nakirah. Kalau nakirah itu tidak tertentu dia. Ya, tidak tertentu, berarti tidak jelas, belum
belum jelas walaupun sudah spesifik. Saya melihat cincin besi. Ini cincin besi, kalau saya bilang cincin besi, berarti sudah tertentu cincinnya atau belum? Cincin sudah tertentu atau belum? Belum, kan masih banyak cincin besi. Kan banyak cincin terbuat dari besi kan? Cincin yang mana saya maksud? Nah, berarti belum tertentu kan, belum ma'rifah itu namanya. Cuman sekarang lebih spesifik, sudah khusus. Sudah khusus. Kalau saya bilang cincin besi berarti bukan cincin emas, bukan cincin perak, bukan cincin plastik. Ya. Cincin plastik hadiah keropok, Nah, bukan itu. Berarti sudah spesifik kan? Sudah khusus namanya. Nah, itulah tadi mengkhususkan. Tapi apakah sudah tertentu? Belum. Kan banyak cincin besi. Cincin yang mana saya maksud? Belum. Kalau tertentu itu dia jelas itu dia. Oh, ini cincin ini. Ada langsung. Terpastikan cincin yang ini. Bisa? Bisa paham? Bisa pahami? Jadi kalau dia ma'rifah, fungsinya apa? Menjelaskan matbu'nya, membuat matbu'nya itu langsung tertentu. Kan misalnya di kompleks ini yang namanya Zaid 3 orang. Ada bapaknya Muhammad, bapaknya Aisyah, sama bapaknya Maryam. Sama-sama Zaid semua. Ada yang bilang Ra'aitu Zaidan atau Ja'a Zaidun minas safar. Telah datang Zaid dari safar. Ini Zaid yang mana ini? Yang dia maksud. Kan 3 Zaid di sekitar sini. Ketika dia katakan Ja'a Zaidan, Ja'a Zaidun Abu Muhammad minas safar, itu baru jelas, langsung tertentu kan? Di antara 3 ini langsung tertentu. Tidak ada lagi kemungkinan lain. Kalau itu berarti menjelaskan. Tapi kalau dia nakiro, dia tidak menjelaskan, lebih langsung pada orangnya atau pada benda itu, cincin misalnya. Tapi dia mengkhususkan ciri-cirinya. Oh, ciri-ciri dari besi. Cincin yang mana kita tidak tahu. Yang penting dia terbuat dari besi. Nah, karena banyak di dunia ini cincin terbuat dari besi. Yang dimaksud yang mana kita tidak tahu. Hanya saja sudah lebih khusus. Sementara itu baru pertama tadi. Atof apa tadi? Bayan. Jadi antum lihat atof bayan itu tidak ada huruf atofnya. Ya. Tidak ada huruf atof. Tahu huruf atof? Azam. Waw fa thumma. Huruf atof. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ja'a Zaidun wa Amrun. Telah datang Zaid dan Amr. Waw ini huruf atof. Ja'a Zaidun thumma Amrun. Telah datang Zaid kemudian Amr. Au. Ada au misalnya. Tazawwaj Hindan au Maryam. Nikahi Hindun atau Maryam. Au itu nanti akan ada di sini. Huruf atof sebentar. Nanti antum pahami dulu. Au itu atof itu huruf untuk mengikut sertakan. Jadi ini waw mengikut sertakan Amr ke hukum datang. Kan datang ini dihukumi datang si Zaid. Iya. Zaid datang. Kita ikut sertakan Amr ke hukum datang pakai waw. Pakai waw. Oh, berarti Amr juga datang. Jelas ini, Kemudian apa sekarang atof bayan, apa tandanya tadi? Tidak ada huruf atofnya. Dia mirip badal. Mirip badal apa? Kul ingkul. Yang kedua atof yang kedua adalah atof nasak. Atof nasak pakai kof. Atof nasak.
Nah, ataf nasak ini definisinya dia at-tabi'u yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadul hurufil ataf. At-tabi'u, tabi' pengikut, yatawassatu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil ataf al-asyarah. Ahadu hurufil ataf al-asyarah. Perhatikan terjemahannya. Ataf nasak adalah pengikut yang mana salah satu huruf ataf yang 10 menjadi perantara antara dia dan matbu'nya. Ataf nasak adalah pengikut, tabi' pengikut yang mana antara dia dan matbu'nya, bisa begitu ya. Antara dia dan matbu'nya diperantarai, dipisahkan oleh salah satu huruf ataf yang 10. Yang mana antara dia dan matbu'nya diperantarai atau ditengahi atau dipisahkan oleh salah satu huruf ataf yang 10. Kayak ini, lihat. Ini ataf nasak namanya. Ini ataf, ini ma'tufnya, matbu'nya. Antara dia dan matbu'nya dipisahkan oleh huruf salah satu huruf ataf, pakai waw kah atau pakai summa, pakai summa atau pakai apa lagi, fa atau au. Nanti huruf ataf yang 10 itu yang mana? Nanti akan dibahas, disebut di matan. Coba lihat matannya. Lihat matanya. Kata beliau, babul atfi wa huruful atfi asyarah. Itu tadi. Bab pembahasan tentang ataf. Huruf ataf jumlahnya berapa? 10. Sudah lihat? Azam? Huruf ataf berapa? 10. Berarti penulis ini bahas ataf apa? Ataf bayan atau ataf nasak saja? Nasak saja yang kedua. Kan ataf bayan tidak ada dia huruf atafnya. Sudah tadi. Kalau ataf nasak diperantarai oleh antara tabi' dan matbu'nya, diperantarai oleh huruf ataf yang salah satu dari huruf ataf yang 10. Huruf ataf yang 10 itu apa? Wahiyal waw, yaitu waw, wal fa'u, fa, was thumma, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta fi ba'dil mawadhi, dan hatta pada sebagian keadaan, pada sebagian tempat. Berapa jumlahnya? 10. Cuman di antara 10 ini berdasarkan pendapat yang kuat, antum kasih catatan di matannya, berdasarkan pendapat yang kuat, imma itu dieliminasi dia. Imma bukan huruf ataf. Menurut pendapat yang kuat, imma bukan huruf ataf, melainkan harfun tafsiliyun, melainkan dia apa? Harf tafsili, huruf untuk merinci, bukan huruf untuk mengatofkan, bukan huruf atof. Misalnya tazawwaj, imma hindan wa imma ukhtaha. Lihat di papan. Tazawwaj imma hindan, tazawwaj nikahilah imma hindan wa imma ukhtaha. Nikahilah imma hindan
wa imma ukhtaha. Mungkin apakah itu Hindun atau saudarinya? Jadi nikahi salah satunya. Di situ apa? Yang menjadi huruf ataf adalah waw. Imma itu hanya merinci. Nah, namanya harfun tafsiliyun. Sepakat para ulama imma yang pertama ini harfun tafsili. Mereka khilaf pada imma yang kedua apakah huruf ataf atau huruf tafsili. Tapi yang kuatnya semuanya huruf tafsili. Sebab tidak mungkin double huruf ataf. Masa double waw huruf ataf, immanya juga huruf ataf. Karena itu yang kuat imma itu apa? Harfun tafsiliyun bukan harfu atfin. La harfu atfin. Jelas ini? Sudah hafal arham? Huruf ataf. Ya. Kalau waw apa artinya? Fa maka tidak cocok maka di situ ataf. Jaa Zaidun fa amrun. Lalu kemudian terlalu telah datang Zaid lalu Amr. Sama tapi kan fa tidak ada selang waktu. Fa kemudian juga tapi tidak ada selang waktu. Langsung datang Arham lalu Danil, kemudian Danil. Kalau pakai fa itu langsung baku ikut tapi sama-sama tapi antum depan, Danil belakang tapi tidak lama. Kalau pakai thumma lama, ada beberapa menit misalnya. Datang Arham dari masjid, kemudian Abdul Musawwir mungkin 5 menit kemudian atau 2 menit kemudian. Nah itu pakai thumma. Tapi kalau baku ikut tidak lama itu pakai fa. Bisa. Terjemahannya sama, bisa diterjemah kemudian atau lalu. Tapi bedanya di mana? Kalau fa tidak ada selang waktu, kalau thumma ada selang waktu. Bisa bedakan? Nah, kemudian au apa? Atau. Ya, atau. Dia biasanya untuk memilih atau untuk dia takhir atau bisa juga bermakna ragu, bisa juga bermakna takhir, memilih. Misalnya tazawwaj Hindan au ukhtaha. Nikahi Hindun atau saudarinya. Nah, situ memilih, pilih salah satunya. Tidak boleh dua-duanya. Am apa? Am mirip au. Diterjemah atau juga. Imma dia untuk tadi yang benarnya huruf merinci. Huruf merinci. Nikahi. Apakah nikahi Hindun atau nikahi saudarinya? Itu merinci. Wala la apa? Tidak. Ja'a Zaidun la amrun. Misalnya, dengar. Ja'a Zaidun la amrun. Apa artinya azam? Ja'a Zaidun la amrun. Amr tidak. Telah datang Zaid sementara Amr tidak. Maksudnya tidak datang. Paham? Begitu cara terjemahnya. Telah datang Ja'a Zaidun la amrun. Telah datang Zaid sementara Amr tidak datang. Itu la. Lakin dia akan tetapi Ja'a Zaidun apa? Lam ya'ti Zaidun lakin amrun. Misalnya Zaid tidak datang akan tetapi Amr. Maksudnya apa? Akan tetapi Amr tidak datang Zaid akan tetapi Amr datang. Jelas ya? Hatta itu dia kalau ataf bermana ila, bermana hingga. Hatta matla'il fajar atau apa? Yang ataf bukan huruf jar ya. Hatta kadang huruf jar, kadang ataf. Apa misalnya? Akaltu samaka hatta ra'sah. Saya makan ikan sampai kepalanya. Sampai kepalanya habis. Saya makan ikan sampai kepalanya. Berarti hatta bermana apa di situ? Goyah. Bermana goyah, bermana
ujung sampai ujungnya. Tapi jarang ya atof dengan hatta itu jarang. Kemudian selesai ya, begitu mana-mananya, cara menerjemahkannya. Kalau bal, belum bal tadi, lewati kita. Bal apa? Bahkan, kalau diterjemah bahkan. Ya, bal itu dia bermana idrob. Idrob itu dia apa? Mendiamkan. Jadi begini, ra'aitu qamaran bal syamsan. Saya melihat bulan bahkan matahari. Berarti mana yang saya lihat? Apa yang saya lihat? Bulan atau matahari? Matahari yang saya lihat. Ra'aitu qamaran bal syamsan. Mana yang saya lihat? Matahari yang saya lihat. Kalau bulan? Kalau bulan saya diamkan hukumnya. Idrob itu berpaling. Berpaling artinya kita tidak hukumi itu bulan. Dia dianggap kayak semacam salah ucap atau dianggap semacam apa? Salah contoh misalnya. Paham? Misalnya begini. Saya bilang saya mau kisahkan sesuatu. Saya bilang saya melihat bulan. Jangan. Matahari saja. Jadi kayak apa? Mau ganti contoh gitu. Jelas ini? Itu idrob. Jadi apa hukumnya yang disebut pertama? Didiamkan. Tidak dikatakan saya melihatnya, tidak juga dikatakan saya tidak melihatnya. Paham ini? Misalnya contoh lain, lihat. Ja amrun bal zaidun. Telah datang Amr, bahkan Zaid. Siapa yang datang? Zaid datang, dipastikan datang. Kalau Amr didiamkan hukumnya. Tidak dikatakan datang, tidak pula dikatakan tidak datang. Didiamkan, paham? Kalau la kan dinafikan. Jaa Zaidun la amrun. Telah datang Zaid, tidak Amr. Dinafikan dia kan? Zaid ditetapkan hukum datang, Amr tidak, dinafikan. Tapi kalau pakai bal, bukan penafian dia. Ini perlu dipahami. Bal itu bukan bermakna penafian. Jangan sampai bermakna kayak bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia itu telah datang Zaid bahkan Amr. Jadi yang datang Amr sementara Zaid tidak. Bukan itu maknanya. Tidak ada penafian di situ. Telah datang Zaid bahkan Amr. Yang datang Amr adapun Zaid itu didiamkan kalau dalam bahasa Arab. Tidak diberi hukum datang dan tidak diberi hukum tidak datang. Paham perbedaannya? Perbedaannya la dengan bal. Kalau la dia penafian, menafikan. Kalau bal dia tidak menafikan yang sebelum, tapi mendiamkan yang sebelum. Jelas ya? Tayyib. Kemudian selesai tadi mana-mananya. Sudah bisa bedakan ataf bayan dan ataf nasak. Kalau ataf bayan tidak ada huruf atafnya dan fungsinya tadi ada berapa? 2. Menjelaskan matbu'nya kalau dia ma'rifah, mengkhususkan matbu'nya kalau dia nakir. Dihafal ya. Muroja nanti dihafal. Dihafal, tutup bukunya nanti muroja. Hafal. Supaya langsung kita praktik. Nanti kita langsung praktik. Tidak ada lagi istilah mengulangi teori. Kita langsung praktik semua. Mulai dari awal sampai akhir. Jadi harus menghafal. Sekarang taukid.
atau hukum ya, masih ada matan atof. Lihat-lihat bagaimana atof hukumnya. Kata penulis, fa in atafta ala marfu'in rafa'ta. Jika engkau mengatofkan pada yang marfu', maka engkau rafa' juga. Paham maknanya ini? Jika engkau mengatofkan pada yang marfu', maka engkau rafa' juga. Maknanya kalau yang diikuti itu marfu', maka dia ikut marfu'. Jadi kalau ma'tuf alaihnya marfu', maka ma'tuf bihinya juga marfu'. Lihat-lihat di sini. Ini. Jika Zaidun marfu', maka Amr juga marfu'. Jadi tergantung yang diikuti, ini matbu'. Kalau mansub, maka ikut mansub. Kalau majrur, ikut majrur. Namanya pengikut kan, dia selalu ikuti yang matbu'nya, yang diikutinya itu, mencontoh yang diikutinya. Paham ya? Au ala mansubin nasabta. Kalau engkau atofkan pada mansub, maka engkau nasab juga atofnya. Karena ma'tufnya mansub, maka atofnya mansub. Au ala makhfudin khafatta. Kalau ma'tufnya makhfud jer, maka atofnya juga jer. Au ala majzumin jazamta. Kalau ma'tufnya majzum, yaitu fi'il mudhari, maka apa? Maka atofnya juga jazam. Misalnya pada fi'il mudhari atau pada jumlah yang fi mahalli jazmin. Kalimat yang fi mahalli jazmin. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa atof itu bisa pada isim, bisa pada fi'il mudhari. Kalau na'at hanya pada isim, tidak mungkin na'at pada fi'il mudhari, tidak mungkin. Jadi tawabi pada fi'il mudhari itu hanya tiga: atof, taukid, badal. Tawabi pada isim ada berapa? 4. Ini harus hafal ini. Tawabi pada isim 4: na'at, atau taukid, badal. Jelas? Tawabi pada isim 4, tawabi pada fi'il mudhari 3. Kalau belum dihafal tulis. Nah, kemudian contoh, lihat. Jadi intinya tadi ma'tuf atau atof ya. Atof itu selalu ikut ma'tufnya. Ya. Yang ingin beliau sampaikan apa? Inti pembahasan ini, atof itu selalu ikut ma'tufnya. Kalau rafa ikut rafa, kalau nasab ikut nasab, kalau jar ikut jar, kalau jazam ikut jazam. Mudah kan? Kenapa Raham? Tidak ada. Ada. Fi'il mudhari nanti ada contohnya. Bisa nanti. Jadi kalau atofnya apa? Saya ulangi kesimpulannya. Atof itu selalu ikut ma'tufnya. Kalau rafa ikut rafa, kalau nasab ikut nasab, kalau jar ikut jar, kalau jazam ikut jazam. Itu kesimpulan pembahasannya. Contoh, takul, engkau katakan qama Zaidun wa Amrun. Telah berdiri Zaid dan Amr. Ini ikut apa ini? Ikut rafa. Amr ikut Zaid. Ikut rafanya Zaid. Ra'aitu Zaidan wa Amran. Amr ikut nasabnya Zaidan. Wa maratu bi Zaidin wa Amrin. Amrin ikut jarnya Zaidin. Wa Zaidun lam yakum wa yaq'ud. Nah, contoh penulis ini keliru, dikritik oleh para ulama. Zaid tidak berdiri, tidak pula duduk. Itu contoh, diulang lamnya atau tidak? Lihat fokus di matannya, lihat matannya. Apa kata penulis? Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Sekarang saya tanya, yakum majzum dengan yakum dijazam oleh lam, yaq'ud dijazam oleh lam. Berarti tidak ada yang dijazam karena pengikut. Ada atau tidak dijazam karena pengikut? Tidak ada. Sementara yang kita inginkan dijazam karena pengikut sebelumnya.
Karena itu dikritik penulis, seharusnya tidak ada waw di situ. Antum tulis catatan, seharusnya di matanya seharusnya tidak ada waw di sini. Seharusnya apa? Tidak ada waw. Paham ya? Waw yang di matan, walam. Ya. Kan ada situ walam yaq'ud. Wawnya itu harusnya tidak ada. Afan, saya salah. Lamnya itu seharusnya tidak ada. Lam yang kedua itu seharusnya tidak ada. Saya ralat ya. Seharusnya lam yang kedua tidak ada. Supaya apa? Supaya nanti majzumnya yaq'ud karena atof. Ya, karena atof ke yakum. Bisa paham? Zaid tidak berdiri dan tidak duduk. Jadi dihapus, seharusnya lam yang kedua itu dihapus supaya majzumnya yaq'ud karena ikut atau karena atof kepada yakum. Sudah ini? Yang penting antum paham itu makna matannya itu. Dan ada hal-hal yang dikritik pada penulis, antum pahami juga. Ketiga, pembahasan ketiga dari tawabit taukid. Bab taukid, bab pembahasan tentang taukid. Iya. Taukid. Taukid itu maknanya secara bahasa at-taqwiyah, penguat. Taukid maknanya secara bahasa apa? At-taqwiyah. Qawwa yuqawwi taqwiyatan. Bermakna taqwiyah. Sementara secara istilah dia sebenarnya terbagi dua. Kalau penulis di matan, beliau menjelaskan satu jenis saja. Sudah? Secara istilah taukid terbagi dua. Taukid lafzi wa huwa, dan dia adalah, tulis definisinya taukid lafzi. Iyadatul lafzi bi'ainihi au bimuradifihi. Iyadatul lafzil awal bi'ainihi au bimuradifihi. Secara istilah terbagi dua, taukid lafzi, dan taukid lafzi adalah iyadatul lafzil awal, mengulang lafaz yang pertama, bi'ainihi. Bi'ainihi apa makna bi'ainihi? Dengan kosakata yang sama. Bi'ainihi maksud dengan kosakata yang sama atau yang sinonimnya. Muradif, apa mana muradif? Sinonimnya. Cermati. Apa definisinya? Mengulangi lafaz yang pertama dengan kosakata yang sama, bi'ainihi. Bi'ainihi apa arti bi'ainihi? Dengan kosakata yang sama atau dengan sinonimnya. Lihat kalau kosakata yang sama begini. Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. Berarti ja'a diulangi dengan kosakata yang sama. Paham? Ja'a Zaidun. Kalau dengan sinonim, ja'a hadara Zaidun. Hadara dengan ja'a sinonim atau tidak? Sinonim. Atau ja'a dengan ata. Ata sama. Iya kan? Sinonim. Ata kan datang juga. Ja'a datang juga. Hadara hadir, datang juga sama. Paham ini? Kalau kosakatanya sama, itu namanya bi'ainihi. Kalau kosakatanya sinonim, beda lafaz tapi sama makna, itu namanya apa? Muradif. Muradif, sinonimnya. Seperti ja'a hadara Zaidun.
telah datang dan telah hadir Zaid. Sama, telah datang telah hadir sama. Sama maknanya, beda lafadznya. Ini namanya sinonim dalam bahasa Indonesia. Sudah? Dan yang kedua, taukid ma'nawi. Taukid ma'nawi. Definisinya adalah sebagaimana yang disebutkan di matan. Apa di matan? Tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Di matan. Sama di matan definisinya. Secara istilah. Itu definisi apa? Di matan? Taukid ma'nawi. Bahwa taukid ma'nawi adalah mengikuti yang dikuatkan dalam hal apanya? Dalam hal i'rabnya dan ma'rifahnya. Kalau menurut penulis, penulis di sini dengar. Penulis di sini mengikuti mazhabnya orang-orang Basrah. Padahal penulis itu Ibnu Jurrum kebanyakan bukunya ini mengikuti mazhabnya orang Kufah. Ibnu Jurrum itu lebih condong ke mazhabnya orang Kufah. Makanya hampir semua di dalam bukunya ini ikut mazhabnya orang Kufah kecuali satu pembahasan ini saja. Dia ikuti pendapatnya orang Basrah. Apa itu? Bahwa taukid ma'nawi itu mengikuti muakkadnya, matbu'nya dalam hal i'rabnya dan ma'rifahnya saja. Tidak mengikuti dalam hal nakirahnya. Dengar Arham? Orang Basrah bilang apa? Taukid itu mengikuti matbu'nya dalam hal i'rabnya dan ma'rifahnya saja, tidak nakirahnya. Paham? Karena itu orang Basrah mereka katakan tidak ada itu taukid ma'nawi nakirah, tidak ada. Yang ada itu hanya taukid ma'nawi ma'rifah. Paham? Kan di situ dia bilang apa? Wa ta'rifi, tidak ada tangkiri kan? Tidak ada nakirah. Paham ya? Tidak ada tangkiri di situ. Beda dengan pembahasan na'at. Pembahasan na'at apa dia bilang? Fi ta'rifi wa tangkirihi. Ma'rifah dan nakirahnya. Kalau di pembahasan ini fi ta'rifi saja, ma'rifahnya saja, tidak nakirahnya. Ini pendapat siapa tadi? Orang Basrah. Kalau orang Kufah, mereka ma'rifah nakirahnya. Kalau pendapat orang Kufah bahwa taukid ma'nawi itu mengikuti juga dalam nakirahnya. Ma'rifahnya iya, nakirahnya juga iya. Kalau Basrah ma'rifah saja, nakirahnya tidak. Dan pendapat orang Kufah sebenarnya kuat karena ada dalilnya dalam hadis yang sahih riwayat Muslim. Nabi bersabda dalam hadis Aisyah ketika ditanya, ya Aisyah, akana Rasulullah SAW yasumu syahran kullah? Apakah Nabi SAW puasa 1 bulan full seluruhnya? Lihat syahron nakirah. Syahron 1 bulan. Kullah itu penguat 1 bulan seluruhnya. Seluruh dari awal bulan sampai akhir. Paham? Berarti di situ apa? Ada taukid menguatkan nakirah. Menguatkan nakirah. Begitu Aisyah juga menjawab, itu kan pertanyaannya muridnya Aisyah. Aisyah menjawab apa katanya? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasumu syahran kullah illa Ramadan. Kata Aisyah, Nabi itu tidak pernah puasa 1 bulan full kecuali Ramadan. Adapun Sya'ban beliau hampir full, tapi tidak full. Ya kan? Kalau Sya'ban beliau hampir full tapi tidak full. Yang full itu kata Aisyah cuma Ramadan saja. Cuma Ramadan saja. Syahidnya apa? Apa titik pembahasan kita? Itu tadi ucapan Aisyah, la yasum wa kana Rasulullah sallallahu la yasumu illa la yasumu syahran kullah
illa Ramadan. Syahran kullah. Syahran nakirah, ya, dikuatkan dengan taukid ma'nawi kullah. Menunjukkan bahwa boleh menguatkan yang nakirah sesuai dengan pendapat orang-orang Kufah. Walaupun ada perdebatan di situ, tapi tidak terlalu penting. Masalah khilafnya tidak terlalu penting. Antum pahami saja. Taukid ma'nawi itu apa? Kalau taukid, dengar, pahami dulu apa yang saya ucap, baru menulis. Taukid lafzi itu mengulang lafaz, gampang dia. Berarti tidak terbatas. Ya kan? Lafaz apapun bisa ditaukidkan dengan taukid lafzi. Kan tinggal ulangi lafaznya. Makanya taukid lafzi itu bisa dalam bentuk huruf. Seperti na'am, la. Antum ditanya, na'am. Itu na'am kan huruf itu. Huruf jawab namanya. Harful jawab. La juga harful jawab. Sering antum ulang, la. Na'am. Berarti taukid kan? Dia menguatkan bahwa betul-betul iya. La, betul-betul tidak. Jelas ini? Bisa juga dalam bentuk fi'il. Tadi, ja'a Zaidun. Kan fiilnya. Atau isim, jaa Zaidun. Isimnya. Atau jumlah misalnya jaa Zaidun. Jumlah. Yarham. Nah. Jadi taukid lafzi itu paling luas cakupannya. Paling luas. Semua lafaz bisa diulangi, bahkan semua bentuk kosakata bisa diulangi. Bisa huruf, bisa isim, bisa apa? Fiil. Isimnya juga, isim apa saja, isim mufrad, musanna, jama', fiilnya, fiil madhi, mudhari, amr, terserah. Semua dia. Baik, sementara taukid ma'nawi, pahami dulu. Taukid ma'nawi itu lafadznya terbatas, tertentu. Seperti kulluhu, nafsuhu, ainuhu, ajma', dan teman-temannya ajma', yaitu abta, akta, absa'. Jadi cuma itu saja. Berapa lafadznya? Lafadz yang utamanya itu 4. Kulluhu, ainuhu, nafsuhu, dan ajma'. Ini 4 pokok. Teman-temannya ajma' itu dia hanya cabang, pengikutnya ajma' saja. Apa itu? Akta, abta, dan absa'. Selain itu tidak bisa pakai untuk taukid ma'nawi. Hanya 4 lafaz itu. Paham sekarang perbedaannya? Kalau sudah paham, lihat bukunya. Kita terangkan. Kata beliau, taukid itu, taukid apa yang dia maksud? Ma'nawi. Taukid yang di matan, maksudnya taukid ma'nawi. Taukid itu mengikuti muakkadnya dalam hal i'rabnya, rafa, nasab, dan khafadnya. Dalam hal rafa, nasab, dan khafadnya. Timbul pertanyaannya, bagaimana kalau jazamnya? Bisa taukid ma'nawi di fi'il mudhari? Bisa atau tidak? Tidak bisa, karena pakai, masa penguatnya nafsu, kullu, ainuhu. Ini kan kullu, nafsu, ainuhu, ajma'. Ini isim atau fi'il? Isim semua. Berarti taukid ma'nawi itu tidak bisa di fi'il mudhari. Yang bisa fi'il mudhari itu taukid apa? Lafzi yang tadi. Lafzi kan bebas, mau pakai fi'il apa saja bisa. Huruf bisa, isim bisa. Misalnya lam yadkhul Zaidun. Antum ulangi yadkhulnya. Lam yaji Zaidun. Lam yadkhul Zaidun. Itu dia berulang. Taukid lafzi namanya. Boleh kalau taukid lafzi. Tapi kalau taukid ma'nawi tidak bisa fil mudhari di taukid ma'nawi. Dia khusus isim. Paham ya? Baik, kita lanjut. Dan dia mengikuti ma'rifahnya. Ini sudah saya terangkan tadi. Ini pendapat orang Basrah. Kufah atau Basrah? Basrah.
Dia taukid ma'nawi itu hanya menguatkan ma'rifah. Sementara nakirah tidak bisa menurut orang Basrah. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumah. Dan taukid ma'nawi itu terjadi dengan lafaz-lafaz yang sudah dimaklumi, maksudnya sudah tertentu. Apa itu? Wahyan nafs, al-ain, kullun ajma'. Nafs, nafsuhu, ainuhu, kulluhu ajma'. Wa tawabi'u ajma'. Dan pengikutnya ajma'. Apa itu? Akta'u, abta'u, absa'u. Ya, walaupun susunannya ini dikritik ya. Seharusnya akta'u, absa'u, abta'u. Absa'u seharusnya di tengah. Antum tulis itu kritikannya di matan. Seharusnya absa'u di tengah. Akta'u, absa'u, abta'u. Sudah? Seharusnya apa? Akta'u, absa'u, abta'u. Itu lebih tepatnya. Kemudian sebelum kita contohkan kenapa dikatakan ini tawabinya ajma, pengikutnya ajma. Lihat matanya semua. Apa dia bilang? Tawabinya ajma, pengikutnya ajma. Dinamakan pengikutnya ajma karena tiga ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ajma. Tiga ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ajma. Tidak bisa antum katakan ja'al qaumu akta'uhum, abta'uhum, absa'uhum. Tidak bisa. Harus datangkan dulu ajma. Harus datangkan dulu ajma. Paham? Azam, paham? Nah, misalnya begini. Ja'al qaumu, telah datang kaum, abta'uhum, abta'uhum. Boleh atau tidak? Tidak. Kenapa? Ajma dulu, didahului oleh ajma. Ja'al qaumu ajma'uhum, absa'uhum. Boleh atau tidak? Boleh. Sudah? Kemudian contoh, takul qama Zaidun nafsuh, telah datang Zaid, dirinya sendiri yang datang, bukan orang lain, bukan wakilnya, bukan anaknya, bukan suruhannya, bukan. Ini namanya apa? Penguat. Paham? Telah datang Zaid, dirinya sendiri yang datang, bukan orang lain, bukan wakilnya, bukan apa? Suruhannya, bukan anaknya. Tapi dirinya, betul-betul dirinya. Itu taukid namanya, menguatkan bahwa yang datang betul-betul Zaid. Wa ra'aitul qauma kullahum, saya melihat kaum, satu kaum seluruhnya. Menguatkan bahwa betul-betul satu kaum, full. Seluruhnya. Bukan sebagiannya. Ya. Dia kuatkan bahwa dia melihat betul-betul seluruhnya. Wa marartu bil qaumi ajma'in, dan saya melewati suatu kaum seluruh mereka saya lewati, tidak ada yang luput. Kalau ainuhu, mana ainuhu? Tidak ada contohnya. Al-ainuhu itu sama dengan nafsu. Sama contohnya, antum ganti saja. Qama Zaidun ainuhu. Ainuhu itu badannya dia, zatnya dia. Telah datang Zaid, badannya dia yang datang. Zatnya dia yang datang, bukan anaknya, bukan wakilnya. Jelas ini? Dan ainuhu nafsuh ini bisa digabung. Ja'a Zaidun apa? Nafsuhu ainuhu. Ada aturannya sebenarnya. Iya, nafsuhu ainuhu. Boleh di apa double. Telah datang Ja'a Zaidun nafsuhu
ainuhu. Nafsuhu ainuhu, tapi syaratnya nafsuhu dikedepankan. Enggak boleh antum bilang jaa Zaidun ainuhu nafsuhu, enggak boleh. Harus nafsuhu duluan. Kalau mau antum double penguatnya. Kalau antum mau double penguatnya, kalau mau gabung nafsuhu dan ainuhu harus duluan apa? Harus duluan nafsuhu. Enggak boleh duluan ainuhu. Kemudian kulluhum ajma', kul dan ajma' juga boleh digabung. Biasanya bahkan digabung. Seringnya kul dan ajma' digabung. Dan kalau digabung mana yang duluan? Harus kul duluan. Tidak boleh ajma' duluan. Harus kul duluan. Wasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Tidak boleh ajma'un kulluhum. Tidak boleh. Harus kulluhum ajma'un. Paham ini? Dan kul ajma' itu bisa berdiri sendiri dia. Beda dengan tawabinya tadi. Tawabinya tidak bisa berdiri sendiri. Jadi boleh antum bilang ra'aitul qauma marartu bil qaumi ajma'in, yang tadi contoh di matan. Marartu bil qaumi ajma'in. Tanpa kul juga bisa. Kalau mau gandengkan dengan kul juga bisa. Antum bilang coba Abdul Musawir, bagaimana ajma'in gandengkan dengan kul? Yang di matan marartu bil qaumi. Qaumi jer. Kullihim. Kaum banyak orang. Berarti kulli duluan. Intinya kulli duluan, enggak boleh ajma'in duluan. Kalau mau digabung. Tapi boleh dipisah atau tidak? Boleh berdiri sendiri atau tidak? Boleh. Seperti yang di matan kan berdiri sendiri. Maratu bil qaumi ajma'in atau maratu bil qaumi kullihim, bisa berdiri sendiri. Kalau tawabinya ajma' tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya di situ maratu bil qaumi ajma'in akta'in absa'in abta'in. Tidak boleh berdiri sendiri. Yang tiga saya sudah contohkan tadi. Tambih terakhir. Tapi perlu diketahui akta abta absa ajma' itu mananya sama semua. Ajma'in seluruhnya, akta'in seluruhnya, abta'in seluruhnya, absa'in seluruhnya. Kulluhu juga seluruhnya. Kalau ain apa? Zatnya dia, badannya. Zatnya atau badannya. Nafsu apa? Jiwanya, badannya juga. Mirip dia, ain dan kullu itu mirip. Ain dan nafsu. Saya ulangi, ain dan nafsu itu mirip mananya. Bermana zatnya, badannya atau jiwanya. Dan ajma' kan tadi katanya taukid itu mengikuti matbu'nya dalam hal ma'rifahnya. Ya, lihat atau dilihat di matan. Qoma Zaidun nafsuhu, sama-sama ma'rifah. Iya. Sama ma'rifah atau tidak? Lihat Azam. Sama-sama ma'rifah. Zaidun ma'rifah karena dia apa? Azam. Tadi antum sudah sebut isim-isim ma'rifah. Zaidun. Kenapa dia ma'rifah? Nama. Kalau nafsuhu, kenapa ma'rifah? Mudhaf kepada nafsuhu. Lihat. Mudhaf kepada apa itu? Dhamir. Ma'rifah karena mudhaf kepada dhamir. Berarti sama-sama ma'rifah. Iya. Ra'aitul qauma kullahum. Kalau al-qauma ada alif lamnya. Kullahum mudhaf kepada dhamir. Ma'rifah juga kan? Di sini tidak ada iskal. Lihat marartu bil qaumi. Al-qaumi ma'rifah karena alif lam. Ajma'in
Ma'rifah atau nakir? Di sini iskal. Ma'rifah atau nakir? Tidak ada kan yang ma'rifah ini? Tidak ada alif lamnya. Tidak ada mudhaf kepada salah satunya. Bukan nama juga, bukan dhamir, bukan apa lagi isim isyarah, bukan mausul. Iya. Terus katanya tadi ikut ma'rifah. Ikut dalam hal ma'rifah. Ini yang perlu saya tambih. Ajma'in itu dihukumi ma'rifah. Dihukumi ma'rifah karena ada dhamir di dalamnya. Ada dhamir mustatir, huwa atau hum di situ ya. Kalau jama berarti hum, ya. Kan ajma'in jama. Untuk perhatikan, Yahya Arham. Kalau ajma'in dhamir apa di situ? Takdirnya? Itu berarti tidak perhatikan. Ajma'in jama berarti hum. Ya, jama mudzakkar kan ajma'in. Ya. Berarti takdirnya? Saya bilang hum. Siapa bilang? Siapa bilang hiya? Coba tanya mereka ini. Hum atau hiya saya bilang? Hum. Kalau ajma' takdirnya apa? Huwa atau hum? Huwa mufrad kan? Huwa. Ya. Jelas Arham? Kenapa ajma'in ma'rifah Arham? Ada dhamir tersembunyi. Dhamirnya apa? Huwa atau hum? Tergantung. Kalau jama' berarti, kalau mufrad huwa. Kalau perempuannya bagaimana? Iya, lafadznya apa? Kan laki-laki ajma'. Kalau perempuannya? Jam'a. Jam'a. Ada kalau di yang punya Tuhfah ada kayaknya. Seingat saya ada. Kalau perempuan jam'a. Kalau jam itu mufrad. Kalau jama perempuan juma'. Ada atau tidak? Yang punya Tuhfah coba lihat. Seingat saya ada. Ada. Yang perempuan, contoh yang perempuan di syarah. Ada di situ. Pas di bawahnya wa amma kullun wajma', di pembahasan bagian bawah itu kan ada di bawah ajma'una wajma'. Sudah lihat? Sudah lihat atau belum? 197 kalau cetakan, kalau semua cetakannya sama. Sudah lihat? Waja'atil hunudu kulluhuna au juma'. Juma' itu kalau jamanya, kalau perempuan banyak. Kalau mufradnya jam'a. Antum tulis, kasih lengkapi. Atau kalau yang punya matan saja begini. Mufradnya kan mudzakarnya ajma'. Ajma' kalau mufrad, kalau jamanya ajma'un atau ajma'in, kan alif waw dan nun atau ya dan nun. Sekarang perempuannya kalau mufrad jam'a, kalau jama' juma', fu'al, juma', fu'al.
Hah? Ma'rifah. Sudah tadi. Hum ya. Taib. Ada yang saya ingat, baru saya ingat satu. Sudah pembahasan ini sudah. Kalau perempuan, kalau ajma mufrad laki-laki, ini mufrad perempuan. Ajma'un jama laki-laki atau jama'in kan bisa waw dan nun atau ya dan nun. Kalau jama perempuan juma'. Sudah? Pembahasan lain lagi. Kullu dan ain itu menguatkan apa? Mufrad musanna atau jama'? Kullu mufrad enggak bisa. Jaa Zaidun kulluhu, jaa Zaidun kulluhu enggak bisa. Kalau kullu dan ajma'. Kalau kullu dan ajma' jama'. Enggak bisa mufrad. Enggak bisa. Ra'aitul apa namanya? Tadi fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Jama' kan? Kalau ra'aitul qaum apa dia? Kullahum. Kalau mufrad enggak bisa. Bermana jama'. Kalau mufrad enggak bisa. Bisa atau tidak Yahya? Apa contohnya? Ajma'a dari dhamirnya. Baik. Saya membeli ishtaraitul abda, saya membeli budak kullahu. Semuanya. Boleh atau tidak? Kan budak itu boleh dibeli sepertiganya. Bukan dipotong sepertiga, tidak. Kepemilikannya sepertiga. Saya beli ruko ini sepertiganya. Kepemilikannya, sahamnya, tahu? Paham? Kan bisa dibeli sama dua orang kan? Saya sepertiga, teman saya 2/3. Atau saya setengah, dia setengah. Boleh atau tidak? Budak juga. Kita beli berdua, saya setengah, kepemilikannya setengah, dia juga setengah. Kalau saya beli semuanya boleh atau tidak? Itu budak, kepemilikannya semuanya saya. Boleh, itulah tadi. Ishtaraitu al-abda kullahu, saya beli budak itu seluruhnya. Maksudnya seluruh badannya, seluruh manfaatnya saya yang punya. Bukan badannya yang dibagi. Manfaatnya, tiap hari dia layani saya saja. Kalau beli berdua kan ganti-ganti. Hari ini sama saya, besok sama teman saya. Paham ini? Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Musanna. Tidak bisa musanna, pakai ajma' dan kul. Kalau musanna dia ada penguat khususnya. Dengar. Kalau musanna pakai kila atau kilta. Pakai kila atau kilta. Ja'a az-zaidani kilahuma. Ada penguat khususnya. Mirip kulla tapi dia lafadznya kila. Kila ada alifnya. Kalau muzakkar, kalau muannas pakai ta, kilta. Al-hindani, ja'atil hindani kiltahuma. Bisa? Ini ingat. Kalau ain dan nafs, apa yang dia kuatkan? Bisa mufrad, bisa musanna, bisa jama'. Cuman kalau menguatkan musanna, dia pakai lafaz jama'. Lihat. Ja'a Zaidun apa? Ja'a Zaidun nafsuhu atau ainuhu. Lafadznya ini mufrad atau jama'? Mufrad karena ini mufrad. Ja'a nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 dulu. Ja'a
Az-zaiduna nomor 3 dulu. Az-zaiduna nafsuhum, atau salah, bukan nafsuhum, anfusuhum, jama anfusuhum. Rafa ya, ikut rafa. Atau a'yunuhum, lihat arham. Lafadznya apa ini arham? Mufrad atau jama'? Antum hafal jama' taksir? Apa ini? Anfus, a'yun, jama' killah. Berarti jama' ya. Ikut. Kan jama'. Ini mufrad. Paham ya? Mufrad. Kalau musanna, ketika musanna agak beda dia. Seharusnya kan apa? Kalau mufrad, jama' seharusnya musanna, ternyata beda dia. Ja'a apa? Az-zaidani ya. Az-zaidani. Pakai apa dia seharusnya? Musanna kan seharusnya nafsahuma, ya kan gitu. Nafsahuma, ainahuma. Kan musanna itu tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Seharusnya begini, nafsahuma, pakai alif itsnain. Ya. Atau nafsaihima kalau pakai ya. Ternyata dia bukan pakai isim musanna dia. Justru pakai jama'. Berarti apa? Anfusahuma. Pakai lafaz jama'. Bedanya dengan jama' kan sama lafaznya, sama-sama aja jama'. Bedanya di domir. Bedanya di mana? Di dhamir. Bisa pahami? Ini diingat yang seperti ini. Ini perkara detail ini. Oh, kalau mufrad lafadznya. Kalau jama' lafadznya. Tapi kalau musanna pakai jama' dia lafadznya. Pakai jama', mirip. Tapi bedanya di dhamir saja. Dhamir yang kembali ke muakkad. Taukid. Ya, ikut. Iya, anfusu. Ikut. Kan taukid apa? Tabi kita pelajari pengikut. Semua tabi ikut yang matbu'. Mau bentuknya nat ataupun taukid dan badal. Taib sudah dulu, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Badal agak panjang, kita akhirkan. Ya, muraja ya. Muraja.